panggil dulu Ustadz kita. Yang pertama Ustadz Ali Abu Haidar. Kepada Ustadz kami persilakan. Ustadz, di manakah antum? Oh, di sini. Aku agak duduk. Silakan monggo. Sini kayaknya. Kita live dari narasi room. Sini kosong loh tuh. Saya mau protes dulu nih. Kenapa? Tadi kampus saya nggak disebut, Ustaz. Apa? Tapi kalau disebut ya tetap terkenal. Oh enggak. Kita semua kenal ya. Bukan kalau terpura-pura kenal nanti ya. Ini kalau ada yang tahu kampus saya tak kasih. Saya nggak bawa buku, biasanya bawa buku. Iya sih. Kampus saya AMTA, Ustaz. Apa? Oh, tahu. Oh ya, Langsung tadi direspon. Skripnya pura-pura kenal ya. Oh iya, AMTA. Ada yang dari AMTA? Malah diumum kayak AMTA. ada Ustaz dari AMTA ada ya, dari AMTA ada ya. Alumni. Ada adik kelas saya. Masih kuliah tuh, Ustaz? Dulu. Oh dulu. Ya saya sekolah juga ya. Saya sekolah juga. Sama kampus. Saya itu kalau ceritain kampus saya orang ngerti gue tak. Adik saya aja nggak tahu kampus saya di mana. Apalagi antum yang bukan adik saya. Tahu lah kita. Ya. Jangan seuzon dulu ke kita. Jangan jauh-jauh lah. Dekat sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Gimana Ustaz? Sehat? Materi. Ini sebenarnya first time saya nge-hosti antum. Oh. Selama ini Biasanya Mas Uin itu. siapa? Oh, Muaz. Muaz Iya. pindah ke Tangerang. Oh, Say ada goodbye. teras dakwah I'm cabang. sorry, goodbye. Hah? Ada teras dakwah cabang Tangerang. TD kan Tangerang dakwah. Iya. Apa ya. Iya dong. Nek kalau di Depok, teras Depok. Oh, iya. TD itu bisa masuk ke semuanya. Masya Allah, ke berbagai wilayah ya. Masya Allah. Bahasa apa Ustaz kita hari ini? Jadi cerita dikit di balik tema ini diangkat karena 2 bulan lalu ya kita dihubungi teman-teman BEM Farmasi UAD ya. Menceritakan kondisi apa nih yang kira-kira relate dengan teman-teman mahasiswa. Karena waktu itu beritanya sering ada berita bunuh diri. Ada yang udah bunuh diri? Oh tidak mungkin. Masa dia ada di sini? Masa dia kucing? Ada 9. Nah itu 9. nyawanya. Oh. Anekdot itu tutup. Ya. Tentu tidak bisa Itu ada ya. dibuktikan. Yang kalau dipegang bilang meong gitu ya. Ya. Katanya gitu. Dari kegelisahan itu maka diangkat kami berdiskusi Ustadz Ali dan Ustadz Denis berdiskusi makanya diangkatlah tema ini atau judul ini solusi hati anxiety. Saya malu dong kalau sama native speaker Australia itu kalau Englishnya buruk. Padahal English di Australia kan nggak bagus-bagus banget ya. Saya dulu di sana TKI Ustaz. Iya. Ya, jadi Nyangka nggak beliau ini TKI di Australia? Enggak kan? malah dipertegas. Anxiety ya. Ini ya. Emang kemarin ya beberapa bulan yang lalu ya memang ada beberapa berita yang saya sedihnya adalah yang bunuh diri itu anak muda. Iya. Anak muda bunuh diri. Jadi yang salah bukan pisaunya, bukan tali yang buat bunuh diri atau racun yang diminum atau apapun itu. Yang salah adalah tidak hadirnya iman di dalam tubuh dan jiwa dia. Jadi ini yang jadi masalah dan sayangnya kita amati kasusnya apa sih Ustaz? Kasus sampai bunuh diri itu apa? Yang di kasus itu? Seberat apa gitu masalahnya yang kita pengen tahu. Oke, sebelum itu mungkin teman-teman yang akhwat bisa maju aja nggak apa-apa Mbak, silakan. Maju aja, itu yang belakang tuh desek-desekan itu. Maju dulu. Nah, kalau ngomongin tentang bunuh diri, kasus yang terakhir saya baca itu mungkin teman-teman juga tahu tentang kasusnya di UNER, mahasiswa kedokteran yang bunuh diri di mobil.
Itu apakah saya lupa penyebabnya antara minum racun atau dia sengaja nyalain mobil sehingga gas monoksidanya masuk. Tapi kayaknya minum racun deh. Karena dia tahu apa bahan yang bisa membuatnya. Singkatnya sebelum dia bunuh diri dia nulis surat perpisahan untuk ibu terus saudaranya. Jadi pamitan gitu. Pamitan seperti di drama-drama. Oh, Drakor gitu ya. Jadi dia bilang kalau tidak ada yang salah dari orang tuanya, pendidikan orang tuanya, tapi karena orang tuanya itu apa ya? Saya minjem istilah sih, strict parents. Oh, apa Ustaz? Tahu teman-teman strict parent? Nah, teman-teman yang mengkonsumsi di sosmed tuh ada apa namanya strict parent. Gampangannya ini apa-apa nggak boleh sama orang tuanya. Oh, iya. Jadi dia tidak mempunyai kesempatan untuk berkembang si mahasiswa itu. Dan ketika dia jauh dari keluarganya dan ketika itu kuliah dan kos juga, maka seperti dia nggak siap untuk mandiri. Oh. Dari perspektif saya sih begitu. Makanya dia memutuskan untuk mungkin daripada ngkos makan Indomie terus, mending aku bunuh diri. Singkatnya seperti itu. Yang kasus terakhir yang saya baca dan masih banyak kasus-kasus lainnya yang saya tidak bisa bilang mirip apa enggak ya, tapi ada putus asa di situ. Ya, itu kalau tadi kasus, karena gini ya, kita tahulah bahwa tidak mungkin Allah itu memberikan ujian kepada kita di luar batas kemampuan kita, itu tidak mungkin. Sedih boleh. Walaupun kita tahu sedih ada aturannya, Ustaz. Cuma nggak tahu itu di undang-undang kita ada apa nggak ya aturan sedih gitu. Sedih itu boleh, marah juga boleh, tapi ada batas waktunya, ada expirednya. Jadi marah tuh kasih waktu 3 hari, boleh 3 hari. Lebih dari 3 hari kok masih marah, masih dendam, itu syaitan. Jadi marah boleh, sedih boleh, tapi tidak diperkenankan terus-terusan. Karena apapun kasusnya, sekali lagi Allah tidak mungkin menguji kita di luar batas kemampuan kita, tidak mungkin. Allah tidak mungkin salah alamat ngasih ujian. Yang jadi repot adalah kita tidak yakin bahwa Allah itu juga menyediakan solusinya. Karena surat yang antum juga hafal semua, bahwa di dalam kesulitan ada kemudahan. Cuma kadang terjemahnya suka ada yang salah, Ustaz. Surat apa itu? Surat apa, Pak? Anas. Ayo, Anas. Surat apa teman-teman? Ada doorwest, ada doorwest. Ada doorwestnya. Ya, baik. Alin Siro. Ayat? Dihitung, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, bisanya ngitung. 4 dan 5. Betul enggak? Dicek dulu. Antum sih hitung. Iya. Lanjut dulu, Ustaz. 5 dan 4 dan 5 katanya. Itu terjemahnya suka salah. Salahnya kadang gini. Setelah kesulitan ada kemudahan. Itu saat direvisi. Iya. Enggak apa-apa, mahasiswa masih bisa revisi. Antum dosen pembimbing ya? Pernah membimbing mahasiswa yang semester 14. Antum? Enggak sih, dia itu enggak lulus terus minta tolong saya. Oh, joki. Lanjut. Jadi pasien anxiety dia. Ya, di ayat itu Allah sampaikan inna ma'al. Ada kata ma'a. Ma'a artinya apa ma'a? Bersama. Jadi tidak ada kesulitan itu di dalamnya tidak ada kemudahan itu tidak ada. Pasti ada kemudahan. Jadi bukan setelah kesulitan ada kemudahan. Kalau kesulitan itu ba'da maghrib kajian teras dakwah gitu ya, dilanjut ba'da isya, bukan ma'a isya. Gimana sholat ma'a isya sambil kajian kan tidak mungkin, Ustaz. Itu pakai ma'a itu artinya bersama, bersama bareng.
kayak saya dan dia gitu bersama istri Dianya, saya, ya. istri saya dan anak. Saya selamatkan. Istri nonton. Jadi ma'a itu bersama. Antum tahu di saat Allah kasih kesulitan, bersama itulah ada kemudahan. Ada yang tahu tahun kesedihan? Di dalam sirah Nabawiyah itu ada, kita tahu amul huzn. Antum tahu kata la tahzan, jangan sedih ya. Itu ada di dalam sirah Nabawiyah. 23 tahun Nabi berdakwah, itu ada tahun yang disebut dengan tahun kesedihan. Ini yang tadi kami bilang bahwa sedih itu boleh, marah juga boleh. Rasul juga pernah marah waktu Khadijah itu dihina atau ada yang merendahkan, kemudian Rasul marah. Rasul nggak mau Khadijah itu direndahkan. Afan tafadhol yang ya. Oke teman-teman, ini karena perbandingan 4-1 ya. Jadi silakan dirapikan dulu Mas untuk posisinya, dan teman-teman silakan pesan kopi donasi. Mas pesanan Mas Fajar, kerinci saya sudah jadi. Oke, bisa pesan ya. Ya, yang Ikhwan agak geser ke kanan. Ke kanan. Afan yang. Kalau Mas tahu di sini sangat banyak banget. Oh, yang Ahwat silakan pesan ada Mbak Vicky. Mbak pesan lah gitu nanti ya. Mbak pesan. Gitu. Ada es apa? Yang penting nggak ada es Milo sama es Nestle di sini ya. Boleh geser nih. Apanya? Ahwat. Oh boleh. Ada kopi Arabica, ada kopi susu, ada kopi mocktail, ya. Halal semua dan insya Allah digunakan untuk donasi ke saudara kita di Gaza. Sedikit spill Ustaz tentang kopi ini. Ini dulu minumannya para ulama, hampir diharamkan. Kopi ini dulu hampir diharamkan. Kenapa tuh? Karena menimbulkan efeknya adalah fresh, terutama yang robusta. Tapi kemudian dicek lagi oleh ulama, ternyata tidak memabukkan, tidak ada berdampak sampai kehilangan kesadaran dan seterusnya, sehingga tidak diharamkan. Jadi ini minuman yang menemani kitab-kitab ulama yang hari ini kita nikmati. Insyaallah, masya Allah ya. Pas dong timingnya. Ya, jadi ngopi ngaji sambil ngaji. ngopi. Ya. Saya sama Ustadz Denis yang nanti mendampingi kita di sini, kami setiap sepekan sekali ngopi Ustadz. Tahu. Ngopi. Insyaallah. Kami ngopi, ngobrolnya tentang Baitul Maqdis. Jadi masya Allah beliau guru kami di tema Baitul Maqdis. Nanti kita banyak belajar dari beliau, sehingga nanti anxiety ini akan beliau bahas dengan ilmu yang masya Allah. Ilmu apa antum tadi bilang? Tasawuf ya? Ilmu beliau. Ya, tasawuf atau tazkiyatun nafs. Ya. Tadi sampai mana kita tadi? Rasul pun marah. Ya. Rasul pernah marah. Rasul pernah marah, kemudian bahkan yang dimarahi saat itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Tapi itu tadi marah tuh nggak usah lama-lama. Ada expirednya. Kalau lebih dari 3 hari berarti ada syaiton di dalam marah kita. Udah itu tadi marah, sini lagi bahas sedih tadi, sedih ya. Jadi kenapa kita tahu cemas sampai bunuh diri karena sedih? Antum tahu Rasul pun pernah sedih, maka ada tahun namanya Amul Huzn, tahun kesedihan. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa Rasul sedih? Ada yang tahu? Ya, doorpress boleh lagi Ustaz? Ada, doorpressnya ada. Ya. Tapi angkat tangan dulu, nanti baru sebutin. Ya, Iya. cowok dulu. Oh, yang Ikhwan boleh. Kenapa? Pamannya meninggal, Khadijah wafat, kurang komplit. Itu benar tapi kurang komplit. Ada yang bisa melengkapi? Ada 2 jawaban tapi kurang komplit. Ada yang bisa melengkapi? Karena momen itulah yang nanti diabadikan dalam hadis sahih tentang Nabi. Itu momen yang membuat Nabi sangat sedih. Ya, itu ada. Mana? Ada dari Ahwat. Ya. Rasulullah
Betul Ustaz. Jadi ada 3 peristiwa yang membuat Nabi sedih. Yang satu tadi Ikhwan sudah sampaikan, yaitu pamannya Rasul meninggal, paman yang paling dicintainya. Masalahnya enggak cuma urusan meninggal, meninggalnya kafir. Jadi Abu Thalib itu yang mendampingi Rasul dari Rasul umur 8 tahun sampai beliau umur 25 nikah dengan Khadijah, kemudian umur 40 jadi Rasul. Setelah itu 10 tahun berdakwah. Abu Thalib juga didakwain. Tapi Abu Thalib tidak mau masuk Islam, sampai bahkan di menjelang wafatnya Rasul sampai mengatakan, ucapkan la ilaha illallah maka aku akan bantu engkau wahai pamanku kelak di akhirat. Tapi kata Abu Thalib, bahasanya kalau ini bahasa kita sekarang ya, kalau aku masuk Islam apa kata dunia gitu. Naga bonar. Ya. Jadi ada gengsi yang tertahan di dalam jiwanya Abu Thalib. Nah, gengsi jahiliyah ini yang sangat berbahaya. Sampai akhirnya dia mati dalam keadaan kafir. Kemudian tidak lama kemudian istri yang paling dicintainya yang tidak pernah ada ganti yang lebih baik daripada Khadijah pun wafat. Nabi sedih luar biasa. Sampai-sampai nanti ada sahabiah bernama Kaulah binti Hakim yang memperhatikan Rasul itu kalau sudah dakwah OTW pulang ke rumah wajah berubah, karena beliau teringat dengan istri yang selama ini mendampinginya dalam belum jadi Rasul, bahkan ketika sudah menjadi Rasul. Khadijah, wanita terbaik yang tidak pernah ada ganti yang lebih baik daripada dirinya. Sehingga sedih, Rasul sedih. Tapi 2 kesedihan ini belum mentok, kalau bisa dibilang gitu. Yang membuat Rasul sangat sedih adalah ketika beliau diizinkan oleh pimpinan-pimpinan Taif untuk masuk dan berdakwah ke Taif. Diizinkan. Tapi ternyata pimpinan-pimpinan ini sudah bikin makar yang nanti kalau Rasulullah masuk dakwah, lakukan pelemparan batu kepada Rasul, dan dilakukan oleh semua kalangan, anak-anak, anak muda, orang tua, laki-laki, orang merdeka maupun budak, semua ngelempari Rasul dengan batu. Kira-kira kurang sedih apa Ustaz? Wah, Oh tidak sedih, ada kopi. enggak sedih ini. Timingnya tidak pas. Antum tahu? Padahal Rasul udah berharap bisa mendakwai kaum Taif tuh. Oh ya jelas, karena dakwah Rasul ke Taif itu adalah bagian dari upaya Rasul ketika Mekah. Antum tahu tahun 10 Hijriah itu tahun kesedihannya. Itu sebelumnya tahun 789 itu Rasul dan seluruh Bani Hashim termasuk Khadijah, termasuk Abu Thalib kena boikot dari Abu Jahal dan Quraisy. Diboikot 3 tahun berturut-turut, tidak boleh ngobrol dengan Bani Hashim, apalagi urusan muamalah jual beli, apalagi nikah. Bahkan yang sudah lamaran dan mau nikah suruh batalin. Ada yang pernah merasain gitu? Waduh, ini Belum kan? Lamaran suruh batalin ya? suruh batalin. Karena urusan politik pada saat itu suruh batalkan. Itu tahun pemboikotan namanya, 3 tahun sampai tahun 9. Tahun 10-nya itu tadi Abu Thalib wafat, kemudian Khadijah wafat. Nabi sudah tidak punya cara untuk bisa memperbaiki Mekah dari dalam. Nabi punya ide perbaiki Mekah dari luar. Tetap targetnya Mekah. Sehingga Rasul berinisiatif untuk ke Taif. Beliau jalan 70 km dari Mekah menuju Taif. Antum tahu? Jalan 70 km. Kalau kita kan nyampe 70 km jalan kaki, nyampe sana dikasih es kopi Ustaz. Kayak ini gitu. Saya belum 70 km sih. Belum ya, baru berapa meter gitu. Iya. 70 cm ada ya kalau 70 cm. Perjuangan Rasul ke waktu itu luar biasa ya, dengan penuh pengharapan ya. Masalahnya itu tadi diizinkan loh. Beda kalau pemimpin Taif mengatakan nggak boleh. Itu enggak. Oh silakan. Wah Nabi punya harapan. Semoga Taif mau menerima. Kemudian antum tahu itu strateginya. Kalau Taif mau menerima Islam, maka Rasul tidak pindah ke Madinah. Rasul pindahnya ke Taif. Antum tahu karena pertimbangannya adalah Taif itu wilayah yang subur. Jadi perkebunan itu salah satu sumber buahnya datang dari Taif. Kalau Mekah itu nggak ada tanam-tanaman.
Nabi Ibrahim sudah sampaikan itu jauh 2000 tahun yang lalu, sampai Nabi lahir gak pernah ada tanaman tumbuh di Mekah. Nabi Ibrahim doanya dalam surat Ibrahim ayat 37, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Allah, aku tinggalkan anak keturunanku di lembah yang tidak ada kehidupan, tidak ada tanaman. Gak ada orang minat ke Mekah pada saat itu, sebelum Mekah seramai kayak hari ini tentunya. Jadi Mekah itu nggak ada tanaman-tanaman. Dari mana mereka ada buah-buahan? Dari Taif. Berarti nggak semua di Hijaz Arab itu gersang pasir. Oh enggak. Ada beberapa. Khaybar termasuk wilayah yang subur. Madinah termasuk tempat yang subur. Sehingga nanti Rasul ke Madinah. Kita ada pertimbangan juga urusan supply makanan, logistik. Dan poin kedua adalah Taif itu militernya kuat. Oh gitu. Jadi Rasul punya pertimbangan ke Taif itu juga bukan asal nyari tempat mana ya gitu. Enggak, beliau punya pertimbangan. Tapi itu tadi nyampe di Taif, disambut, katakanlah diperbolehkan, silahkan dakwah di wilayah kami, barangkali ada yang mau silahkan, yang enggak ya silahkan. Tapi ternyata Rasul mendapatkan perlakuan yang sangat-sangat tidak sopan, sangat-sangat menjatuhkan kebahagiaan Rasul dalam berdakwah, sehingga Rasul mengalami kesedihan yang luar biasa. Tapi indahnya kesedihan ini justru ketika Rasul ditawari oleh malaikat yang datang, ya Rasulullah, bolehkah ini bukit Taif ini, gunung Taif itu dimblek nih, karena antum tahu dimblek nih ya, ini bahasa saya campur dengan bahasa Slovakia gitu. Diwalik ya, cuma diwalik tambah bingung mana, dibalik. Jadi dihancurkan lah, intinya diazab itu kaum Taif. Kata Nabi, la, jangan wahai malaikat, karena aku berharap dari tulang sulbi mereka, dari keturunan-keturunan mereka lahir orang-orang yang menyembah Allah. Antum tahu apa yang harus dilakukan saat antum punya kesedihan? Hadirkan optimisme, hadirkan kemenangan itu, ditaruh di samping sisi Allah yang maha mulia. Apa yang membuat kita cemas, khawatir, takut, bahkan waliyadzubillah sampai ada yang bunuh diri tadi? Karena dia tidak punya optimisme. Padahal kita tahu bahwa ujian yang Allah hadirkan pada kita tidak mungkin Allah memberi ujian yang lebih berat dari yang sanggup kita terima. Tidak mungkin. Antum pernah ngangkat beras 100 kilo ada? Ada? Beras, bukan barbel, beras. Yang Ikhwan mungkin ada mungkin. ada di sini Ikhwan. Kalau nggak sanggup ya nggak usah diangkat, kan gitu ya. Angkat yang sanggup aja lah, ngangkat sendal atau apa yang sanggup ya. Tidak mungkin Allah menguji kita di luar batas kemampuan kita. Tapi ketika antum mengalami sesuatu yang sulit, antum tahu tadi bersama kesulitan ada kemudahan. Bagaimana kesulitan itu ada kemudahan kalau antum tidak punya optimisme? Maka hadirkan, Allah pasti kasih saya sesuatu di balik peristiwa ini. Yang jadi repot adalah saat kita punya masalah, kita tak ingat Allah. Saat lagi punya masalah, yang dipikir justru ini aku menderita banget, ini aku. Seolah-olah ujian paling berat hanya ada pada kita, seolah-olah. Padahal semua orang diuji oleh Allah, semua orang. Bahkan orang makin beriman makin diuji. Itu yang dialami oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah pernah ditanya oleh Ibunda Aisyah, ya Rasulullah, apakah perang Uhud itu menjadi masa paling sedih di saat engkau berdakwah? Kata Rasul, bukan. Justru peristiwa Taif adalah peristiwa yang sangat menyedihkan untuk kehidupan Rasul, sehingga ulama menyebut itu sebagai tahun kesedihan. Tapi antum tahu kenapa Allah tidak izinkan Taif menerima dakwahnya Rasul? Ada sesuatu di balik itu. Karena tadi optimisme itu harus dihadirkan, tapi ada sesuatu. Kenapa tidak Taif? Jawabannya setelah sholat isya. Ya, tafadhal. Wallahu a'lam bishawab. Asik banget, pas banget timingnya. Ya, sama nih. Nanti saya pengen nanya juga. Tapi nanti dijawab nanti ya. Itu kan Rasul kan. Dia pendapat wahyu tuh, dan hatinya dibersihkan. Ada nggak kisah-kisah yang tentang manusia biasa, sahabat-sahabatnya mungkin yang juga sedih tapi dia tetap optimisme, ya biar kita bisa compare antar manusia ke manusia? Ada banyak Ustaz, banyak sekali, bahkan
Rasul tuh sampai pas melihat itu Rasul mau membantu tapi nggak bisa. Rasul cuma mengatakan bersabarlah, bersabarlah. Tapi ada sesuatu yang Rasul tuh seolah-olah kayak yang ya Allah nih sahabat yang ini kasihan banget ini. Dan itu banyak kisahnya Ustaz. Banyak sekali yang nanti bahkan Umar bin Khattab pernah bertanya dengan seorang sahabat yang ditanya apa yang paling membuatmu sedih di saat kamu hidup di Mekah. Nanti ditunjukkan yang membuat Umar sampai wajahnya tuh gitu. Nanti ya? Nanti itu nanti ya. Kita gitu, ya teman-teman, sekali lagi kita ngingetin bahwa bagi teman-teman yang ingin donasi ke saudara-saudara kita di Gaza yang tadi sebenarnya itu ujiannya tinggi juga sih, imannya mereka diuji dengan ujian seberat itu, iman tinggi. Nah tugas kita di sini adalah membantu mereka, bukan untuk kita kasihan kepada mereka, tapi kita membuktikan keimanan kita. Bisa teman-teman pesan kopi, malu kopi, nanti yang keuntungannya 100% digunakan untuk membuktikan keimanan kita untuk membantu teman-teman kita di Gaza. Silakan nanti pesan, yang Ahwat bisa pesan di panitia, yang Ikhwan langsung pesan di counter kopi. Dan kita sholat Isya berjamaah, silakan Ikhwan naik ke lantai 2, yang Ahwat di lantai 1 semuanya. Oke, tolong diatur nanti ya. Siap. Kita istirahat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kepada beliau-beliau, Ustadz Ali dan Ustadz Denis, kami persilakan. Masya Allah, ini saya nggak dikasih kaos nih. Oh, beli itu. Tapi dia dikasih. Saya suruh beli. Jangan Sri Mulat, mohon please. Ini nanti ini sponsor nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Ustaz, kita lanjutkan tadi yang kepotong iklan Pertaubatan. iklan pertaubatan. Ada nggak sih kisah-kisah, kan itu kisah-kisah Rasul. Kisah sahabatnya yang ya dia cemas, anxiety, tapi bagaimana mereka bangkit dari anxiety? Ya, bahkan beberapa sahabat. Sebelum kita membahas sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sapa dulu sahabat kita di sini. Tafadhol Ustaz. Sahabat Noah. Ya Besti. Ya, assalamualaikum Ustaz Denis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Afif. Nanti kita akan ngulik, kalau dari Ustaz Ali kita akan mengulik dari sisi sirah, kalau dari Ustaz Denis nanti kita akan mengulik dari sisi tazkiyatun nafs. Insyaallah. Ini menarik karena teman-teman di sini saya nggak bisa menyimpulkan, tapi feeling saya juga mengalami masalah yang sama, anxiety. Makanya kebak Ustaz. Makanya kebak. Tapi alhamdulillahnya mereka mencari solusi pada Islam. Masya Allah. Dan kita coba nanti cari solusinya. Ya, karena segala kebaikan, alhamdulillah, segala kebaikan, segala puji, segala apapun yang Anda bilang itu baik menurut syariat dan Anda rasakan baik, itu datangnya dari Allah. Jadi penuhnya hari ini, kalau ini kebaikan, Allah yang menghantarkan antum ke sini insyaallah. Amin. Jadi masalah apapun yang antum hadapi, minumnya ngopi dulu ya, ngopi dulu. Ngopi ikhlas. Ngopi ikhlas ya. Cocok Masya itu tema Allah, yang ngopi ikhlas dengan tema kita. Gitu Ustaz. Ini apa nih? Lanjut yang tadi ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kita lanjutkan tadi pertanyaan Syekh Afif tentang sahabat yang mengalami anxiety, kecemasan. Oh, banyak sekali. Tapi kalau tadi saya kaitkan dengan kisah Rasul ketika beliau mengalami kesedihan, karena kesedihannya jelas tadi sudah disebutkan oleh antum semua bahwa kesedihan juga dialami oleh sahabat. Antum tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut
dalam Quran sebagai uswatun hasanah, dan beliau tidak sendirian. Beliau juga ada Abul Anbiya yang juga disebut sebagai uswatun hasanah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa Nabi Ibrahim pun juga mengalami hal yang sama. Tapi kalau kemudian kita katakan tadi ya, misalkan itu kan Nabi gitu kan, antum perlu tahu kata uswatun hasanah itu justru karena beliau Nabi, beliau layak untuk dicontoh di bab-bab tertentu. Memang ada bab khusus yang tidak bisa ditiru. Nanti ada khususiyatun Nabi atau khosais Rasul, khosais Nabi itu ada. Antum yang pengen poligami istri 9 nggak boleh, ya nggak boleh. Astagfirullah. Semoga Allah mengampuni, semoga Allah mengampuni. Karena Nabi punya kekhususan-kekhususan yang itu nggak bisa ditiru. Tapi itu hanya sekali lagi khusus untuk Rasul. Kayak contoh tahajud buat beliau wajib. Tahajud itu wajib. Salat syuruk itu wajib buat beliau. Buat kita sunnah. Ada hal-hal khusus yang itu tidak bisa ditiru. Tapi untuk pola kehidupan manusiawinya itu justru layak untuk menjadikan teladan buat kita. Sebagaimana tadi beliau mengalami kesedihan, kita pun mengalami. Tapi Nabi menghadirkan optimisme di dalam kesulitan itu. Pun demikian harusnya kita contoh. Bagaimana dengan para sahabat? Justru beberapa sahabat mengalami bahkan sebelum tahun kesedihan. Sebagai contoh Bilal bin Rabah, antum tahu kisahnya Bilal bin Rabah. Kurang sedih apa beliau? Tapi antum tahu di tengah siksa yang diterima oleh Bilal dari tuannya Umayyah bin Khalaf, diletakkan di gurun pasir panas, diikat tangannya, ditelentangkan, kemudian ditindih batu yang sangat besar diletakkan di dada dia. Apa yang dibilang Bilal? Dia tidak katakan Allah, Allah, dia tidak katakan itu. Apa yang dikatakan? Ahadun ahad, ahadun ahad. Antum tahu kenapa dia nyebut ahadun ahad? Antum tahu? Antum Pancasila kan? Ada ketuhanan yang Maha Esa gitu kan? Silais berarti. Ya. Nih. Antum tahu itu tadabbur dari Bilal bin Rabah tentang surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Antum tahu kalau disebutin ahad, lah padahal kafir Quraisy itu disebut musyrik karena mereka tahu ada Allah, tapi Allah nggak cuma satu, Tuhannya nggak cuma satu, ada berhala-berhala yang mereka sembah juga. Sehingga kalimatnya Bilal justru membuat tambah marah Umayyah bin Khalaf sebagai tuan yang lagi nyiksa Bilal. Jadi antum tahu pilihan kata Bilal justru dia hadirkan bahwa saya yang kau siksa hari ini bersama Allah dan saya kuat. Allah lah yang memberikan kekuatan untuk saya. La haula wala quwata illa billah. Jadi saat mengalami kesedihan itu, Rasul pun melihat itu, Rasul nggak bisa apa-apa. Karena ini tuannya tuannya Bilal, Umayyah bin Khalaf punya kuasa untuk memperlakukan apapun kepada Bilal. Sampai kemudian Allah hadirkan pertolongan. Jadi kita sudah sampaikan bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Allah datangkan Abu Bakar yang kemudian membeli Bilal kepada Umayyah bin Khalaf dengan harga 5 uqiyah emas. Berapa 5 uqiyah emas, pokoknya larang gitu ya. Yang disebutkan harga itu oleh Umayyah, Abu Bakar langsung bayar. Waktu dibayar sama Abu Bakar, Umayyah bin Khalaf itu rodok ngenyek, tahu ya antum ya? Agak ngejek gitu. Kata dia, Abu Bakar, seandainya kau beli Bilal dengan 1 uqiyah emas itu udah mahal, saya lepas. Kata Abu Bakar, seandainya kau jual 100 uqiyah emas tak akan kutawar, aku bayar 100 uqiyah emas. Jadi antum tahu bahwa kesedihan yang dialami oleh Bilal bin Rabah itu justru Bilal hadirkan Allah di saat dia sedang mengalami kesulitan itu. Kenapa? Karena saat kita ingat ada Allah, justru kesulitan yang kita hadapi Allah kuatkan. Karena bersama kesulitan ada kemudahan. Sepanjang antum punya optimisme di dalamnya, insya Allah kesedihan itu menjadi sesuatu yang Allah mudahkan untuk dilalui. Karena la yukallifullahu nafsan illa usaha. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Berarti clear ya. Berarti ini bukan cuma kekhususan buat Rasul. Oh, karena itu Rasul kita nggak bisa niru. Tapi orang-orang di sekitar Rasul pun yang mendapatkan ajaran agama Islam pun bisa meniru. Berarti itu bisa lah kita. Sangat bisa Ustaz, sangat bisa. Karena antum kalau mengalami kesedihan, antum mengalami kesulitan, antum pikirkan orang yang lebih sulit dari antum akan terasa lebih ringan. Itu sebabnya kami ganti kaos. Oh gitu? Iya. Saya nggak dikasih. Ini premisnya udah dibuat. Oh gitu. Berapa bulan? Iya. Pre-order dulu. Pre-order dulu. Emang dodolan Ustaz. Ya jadi antum tahu ini
obrolan kami di rumah dengan istri saya. Intinya dia mengalami bahwa kalau kita tuh sekarang kalau lagi sulit terus ingat saudara-saudara kita di Baitul Maqdis di Palestina. Ternyata kesulitan yang kita hadapi ini tak sebanding dengan mereka. Tapi kenapa mereka mendapatkan kesulitan itu? Karena justru Allah yang memilih mereka untuk menjadi hamba yang kuat menjalani itu. Karena Allah tidak mungkin menguji hambanya di luar batas kemampuan. Jadi apapun yang kita alami kesulitan hari ini, ketahuilah bahwa Allah sedang menguji kita dan justru itu cintanya Allah kepada kita. Maka tunjukkan kepada Allah bahwa kita pun mencintainya dengan ittiba kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu memang cinta kepada Allah, ikutilah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Poinnya di ittiba tadi ya? Ya. Menghadirkan kecintaan untuk mencontoh apapun yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beralih ke tamu kita yang ketiga. Ya antum. Jadi ini kan temanya teman-teman BEM itu juga mintanya udah 2 bulan lalu dan ketika saya mengajukan latar belakangnya kita kan ngajuin beberapa judul ya. Ini dan semua ditolak. Jadi kayak teman-teman ngajuin judul ke dosen, saya juga merasakannya. Ditolak sama Mas Denis. Nah, kenapa judul ini dipilih, Mas? Solusi hati anxiety. Baik, saya sambung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal klarifikasi penolakan judul. Jadi begini. Gimana, Pak? Jadi ketika kita membahas tentang tema, sebenarnya dasar tema yang akan kita bahas malam ini pada satu kata. Ya. Anxiety. Sebelum kita membahas tentang segala macam berkaitan dengan anxiety itu sendiri, saya, Ustadz Ali dan beberapa teman-teman yang lain kami punya satu forum diskusi. Kami nyebutnya Kambing Kopi dan Magdisi, di mana beliau banyak menyampaikan tentang kambing dan angonnya. Saya sendiri juga banyak bergelut di bidang kopi, tetapi dari sekian banyak hal yang kami cemaskan, yang kami risaukan, yang menjadi kekhawatiran kami terhadap masalah yang ada di dunia ini, apakah itu berbendaraan harta yang namanya kambing, apakah itu urusan bisnis yang namanya kopi, untuk apa itu semua? Dan kami mendapatkan satu jawaban, yaitu Magdisi. Ketika bicara tentang tadi Ustaz Ali menyampaikan bahwa ada saudara kita yang di Baitul Maqdis yang lebih berat ujiannya. Ya. Ada saudara kita Rohingya yang luar biasa ujiannya. Ada saudara kita Uighur yang luar biasa cobaannya. Kita loh mencemaskan hal-hal yang mungkin sebenarnya jauh lebih sederhana, jauh lebih sepele gitu ya. Maka apa yang disampaikan Ustadz Ali tadi menurut saya menjadi semacam kayak time machine gitu ya. Saya terbawa ke setting waktu zaman Rasulullah dan sahabat yang mereka menghadapi berbagai macam kegalauan gitu. Yang kemudian di situ kita bisa mencontoh bagaimana menyelesaikannya. Nah, sebelum ke sana saya juga ingin mengajak teman-teman semua untuk kembali ke masa kini. Banyaknya di sosial media, banyaknya di sekitar kita yang membahas bahwa ini generasinya generasi anxiety. Ini generasi yang banyak kecemasannya. Banyak hal-hal yang dikhawatirkannya. Pertanyaannya, apakah itu yang seharusnya? Maka karena kita bahas anxiety, kami nggak ingin kemudian kita hanya membahas tentang problem saja. Memang kalau penelitian akademik itu pertama-tama adalah permasalahan gitu ya. Sebelum bahas tentang variabel independen dan dependen ya. Nanti kita bahas setelah itu. Dan judulnya sering ditolak. Dan judulnya sering ditolak. Iya. Nah, kita punya satu tema anxiety, tetapi kami ingin mengajak antum semua yang hadir, kita harus mencari sebelum selesai malam ini, selesai sesi ini, selesai kajian kita, jawaban bagaimana solusi dari Islam ini. Tapi sebelumnya kita harus memulai proses kita
karena tadi diawali dengan proses pengajuan judul, dengan memperjelas definisi variabel dependennya. Aduh, berat banget. Kuliah lagi kita ya. Kuliah lagi. Ini yang skripsi yang burung ACC. Ya. Saya sendiri mempelajari beberapa hal berkaitan dengan ini di mental health di kampus kami Gadjah Mada University. Di mata kuliah psikologi umum sebenarnya sudah dibahas tentang konsep-konsep seperti anxiety yang menjadi bagian dari kesehatan mental atau mental health itu sendiri. Ya. Tetapi sekali lagi ini konsep yang sekarang banyak muncul bahkan di tataran akademis tentang apa itu kecemasan. Maka anxiety di sini membuat kita jadi paham bahwa yang dimaksud anxiety itu seperti itu loh. Saya khawatir bahwa khawatirnya kita ini karena dibuat khawatir. Jadi sebenarnya ini bukan masalah. Tetapi karena psikolog, karena akademisi mengatakan itu masalah, maka jadi masalah. Seperti misalnya, masa remaja adalah masa storm and stress. Masa badai stres. Pencarian jati diri, kemudian masa galau ya. Masa baper segala macam itu karena yang digunakan sebagai sumber risetnya adalah remaja-remaja Amerika saat itu tahun 1970-an bahkan lebih awal lagi 1950-an. Pertanyaannya, apakah badai stres itu terjadi pada para sahabat? Apakah badai stres itu terjadi pada tadi disebutkan tadi ya? Iya, anak-anak muda muslimin. Apakah terjadi pada contoh-contoh yang tersibuk Islam? Nah, ini jadi masalah. Nah, jangan-jangan anxiety yang muncul di generasi sekarang itu karena didikte gitu ya oleh para akademis itu. Maka kita pahami dulu dari awalnya dulu. Apa itu anxiety? Maka di sini yang menjadi standar, menjadi jawaban tentang itu bahwa anxiety itu adalah sebuah emosi, sebuah perasaan dengan ciri-ciri tertentu. Pertama, ada perasaan tegang, ada perasaan kekhawatiran, worried, dan bahkan secara fisik itu tampak. Orang yang sedang cemas, orang yang sedang anxiety itu, secara fisik dia nanti kalau dalam medisnya secara tekanan darahnya naik, kemudian mungkin dia akan tergagap-gagap, mungkin teman-teman mungkin merasakan ya, ketika mungkin cemas dalam konteks ini kayaknya beberapa waktu lagi ada ujian akhir semester ya. Oh iya. Jadi mengingatkan kecemasan yang lain ya. Dan bayar Atau kayak sudah semester sepuh. Iya, mungkin gitu ya. Oh itu berarti tanda-tandanya nanti tekanan darah naik mau ketemu dosen. Ada yang gini, ada yang ketika mau ujian nih ya. Iya, Mau ujian belum buka soal gitu ya. Masih duduk di ruang kelas, di ruang kuliah, kok ketika mau ujian itu tiba-tiba keringetan. Oh iya. Rasanya kok dingin. Kemudian perutnya kok tiba-tiba mules. Ada yang pernah mau ujian perutnya mulai mules. Kemudian kok agak pusing-pusing gimana rasanya. Kalau mau sidang kayak gitu ya. Mau sidang skripsi apa lagi? Sidang tilang. Itu anxiety, itu kecemasan. Artinya dia muncul dalam bentuk fisik. Maka prinsipnya yaitu ada perasaan khawatir, gugup, gelisah. Apa penyebabnya? Di antaranya karena ada peristiwa yang akan terjadi, kayak tadi misalnya mau ujian, kemudian mau lamaran, mau ketemu pertama kali calon mertua. Cemas gak? Enggak secemas kamu dosen sih. Karena calon mertuanya dosen sendiri, bukan? Bukan ya. Ups. Iya lagi. Oh iya lagi. Artinya ada sesuatu yang akan dihadapi dan dia merasa cemas dengan kondisi itu. Ya. Atau tidak masalah peristiwa kejadiannya, tetapi hasil. Jadi ujian itu cemasnya bukan ketika ngerjainnya, tapi cemas hasilnya nanti baik nggak? Masa depan berarti? Betul. Apa yang akan dialami itu benar enggak? Nah, dari sini ternyata di ilmu psikologi juga dibedakan. Kenapa? Ada yang namanya stres, tahu ya stres? Stres itu
orang yang merasakan ada masalah dan dia kemudian merasakan ada tekanan atau stres. Stres itu ada dua macam. Ada eustress, stres yang baik. Ada distress, stres yang buruk. Kalau misalnya orang mau ujian, dia enggak merasa ada stres sama sekali. Kira-kira ngapain? Ada ujian? Oh, iya. Udah siapin? Belum. Terus gimana? Enggak apa-apa. Kamu enggak khawatir? Enggak, biasa aja. Tahu-tahu nilainya A. Wah. Dalam bahasa Inggris. Tapi ada yang sering yang ditanyain, wis sinau urung? Dibel sesuk nilainya A, apa IP-nya 4. Biasanya itu membuat cemas temannya. Iya, membuat cemas temannya itu. Biasanya itu pecinta alam. Kok bisa? Soalnya biyen koyo ngono gitu. Pengalaman pribadi kali ini. Nah, maka tadi yang namanya kecemasan itu kaitannya dengan tadi eustress dan distress. Sedangkan distress itu adalah kecemasan yang buruk. Nah, pada tingkat tertentu menurut ilmu psikologi, stres dibutuhkan. Yang namanya eustress tadi. Karena kalau nggak ada eustress, orang kemudian akan fatal. Nggak ada motivasi, nggak ada keinginan untuk melakukan sesuatu. Kok ora sekolah le? Ora apa-apa. Terus nek ra lulus piye? Ya ora apa-apa ora lulus. Aku harus dadi apa? Ya tetap dadi wong gitu ya. Tetap jadi manusia. Lah ini malah stres ini anaknya ini. Bikin stres orang tuanya maksudnya. Bukan anak yang stres. Iya. Tetapi ini bahaya gitu ya kalau nggak ada stres. Nah, yang jadi masalah kalau stres itu berlebihan. Sehingga mempengaruhi kinerja seseorang. Tadi, saking stresnya dia kemudian perutnya sakit, cemasnya berlebihan. Apalagi kalau sampai jadi penyakit mental. Namanya anxiety disorder. Silakan dicek. Kira-kira selama ini, kalau tadi sebutkan banyak yang hadir karena mungkin banyak yang cemas gitu ya. Nah, saya cemas itu yang terjadi. Yang mana nih? Yang anxiety atau anxiety disorder nih? Nah, perlu teman-teman cek apakah yang ada pada diri masing-masing itu anxiety yang sifatnya wajar atau anxiety yang sifatnya disorder atau ketidaksehatan mental. Kalau yang kecemasan yang normal, kecemasan yang umum, dia reaksinya normal. Reaksinya hanya pada kondisi khusus dia stres atau dia mengalami cemas. Tadi ya mau ujian, mau jadi moderator sebuah pengajian, mau ujian skripsi dan penedaran mau ketemu. Itu karena ada momen tertentu dia cemas gitu ya. Itu masih wajar. Tetapi kalau yang bermasalah nggak ada apa-apa dia stres. Nggak ada penyebab khusus dia merasa cemas. Kenapa cemas? Nggak tahu, pokoknya cemas saja. Nah ini masalah. Itu kalau gini Ustaz, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Itu masuk nggak? Beda masalah itu. Beda masalah. Aku rapopo itu ya. Aku rapopo tapi aku rapopo sambil air matanya netes gitu ya. Aku rapopo kok. Jangan ke bencana ini. Saya khawatir. Lanjut. Nah kemudian cemas yang normal itu dia bisa mendorong atau memotivasi seseorang untuk menjadi lebih baik. Tadi karena cemas dia kemudian belajar. Karena cemas dia kemudian mempersiapkan diri. Karena cemas dia melakukan sesuatu agar bisa lebih siap terhadap apa yang dihadapinya, yang dicemaskannya. Gitu. Itu nggak apa-apa. Tetapi menjadi masalah kalau apa? Kalau kecemasannya itu berkepanjangan. Sampai berpekan-pekan bahkan berbulan-bulan. Dan nggak hilang-hilang. Kecemasan itu. Nah ini bisa menjadi masalah menurut psikologi. Sampai pada titik di mana tidak bisa disembuhkan atau tidak bisa ditenangkan. Orang yang sudah mengalami kecemasan dan berpengaruh terhadap kesehatan mental itu tidak bisa dibantu atau bahkan sulit untuk dikontrol. Dan kami coba cek lebih detail. Apa tuh? Berdasarkan beberapa sumber, satu di antaranya dari survei oleh National Adolescent Mental Health Survey 2022 tahun yang lalu ya.
Tahun ini nggak tahu, bisa naik, bisa turun. Sekarang tahun ini surveinya beda. Nah itu masalahnya. 1, 2, 3. Ternyata remaja dari usia 10 sampai 17 tahun, ada yang 10 sampai 17. Mas Afif, 17 tahun. Iya dong. Plus berapa? Iya. Berapa bulan? Iya. Oh, ada. Ada. Wah, ada yang anak muda. Ada. Ya, enggak stres ya Mas ya. Amin. Gitu ya. Nah, Aman. sepertiga lebih dari 33,33%, tepatnya 34,9% didapatkan hasil bahwa sepertiga lebih remaja usia 10 sampai 17 itu mengalami masalah mental. Remaja ini Ustaz. Yes. Dengan standar usia 10 sampai 17. Karena nanti ada perbedaan pendapat tentang usia remaja. Oh iya, ya. Tetapi prinsipnya rentang usia itu. Yang 26% lebih itu karena kecemasan. Tinggi ya? Tinggi, cukup tinggi. Yang kedua karena hiperaktif, itu juga menjadi masalah kesehatan mental tersendiri gitu ya. Baru diikuti yang lain. Ada beberapa data lain yang disebutkan di sini. Bahkan sampai bundir. Masalah bundir, bunuh diri juga muncul angkanya. Meskipun hanya 1% lebih, tapi 1% dari, nah itu masalahnya. 1% dari 45 juta ya tetap aja tinggi. Berapa? Malah tepat tidak juta. berhadiah. 400.000. Ya, Banyak ya? cukup tinggi. Artinya apa? Sekali lagi, yang dirasakan oleh sebagian besar data, ya kita juga perlu ini ya mengklarifikasi siapa populasinya, datanya dari mana supaya Ya. bisa lebih imbang ya, nggak kemudian menggeneralisir. Tetapi angka ini saja sudah menunjukkan bahwa ada permasalahan yang dihadapi oleh remaja Indonesia. Dan apa penyebabnya? Angka yang paling besar penyebabnya adalah keluarga. Kondisi keluarga. Artinya ini yang menyumbang paling besar kemungkinan atau faktor-faktor kecemasan tadi. Baru diikuti oleh faktor teman. Kalau keluarga ya karena itu orang yang sangat berarti bagi kita ya. Ada konflik, ada masalah dengan keluarga, pasti itu akan menjadi pressure atau tekanan yang besar bagi diri kita. Itu wajar. Tapi di usia remaja itu ternyata aspek teman juga menjadi hal yang sangat mempengaruhi gitu ya. Dari yang ditikung gitu ya. Yang wisnya kenceng kayaknya pengalaman pribadi gitu. Bencana. Sampai yang pinjem 100 gitu ya. Korban atau Itu pelaku? masalah teman gitu ya. Korban atau pelaku? Pengamat. Sampai ke masalah-masalah yang kaitannya dengan sekolah atau pekerjaan. Ya menyelesaikan studi gitu ya. Mengerjakan tugas, motivasi belajar, masalah nilai gitu ya. Baru yang terakhir adalah kondisi personal atau distress yang sifatnya personal. Nah ini sekali lagi gambaran secara umum dan ini membuat kita menyadari bahwa kondisi yang ada sekarang itu juga banyaknya adanya kecemasan pada remaja-remaja yang ada di Indonesia. 15 juta lebih yang memiliki kondisi kesehatan mental kurang baik berdasarkan riset ini, di mana 20%-nya tadi ya lebih karena kecemasan. Dan faktor resiko tadi ya yang bullying lah, masalah sekolah, masalah hubungan dia dengan keluarga dan sebaya, masalah hubungan cinta. Nah, juga menjadi kecemasan tersendiri gitu ya. Derita cinta tiada akhir. Hanya saja sekarang di sini saya juga tertarik tahu juga dari Ustadz Ali maupun dari rekan semua gitu ya. Kalau ini kecemasan yang banyak terjadi sekarang, pertanyaannya apakah ini jenis kecemasan yang harus kita cemaskan? Ataukah ini kecemasan yang sebenarnya biasa-biasa aja, wajar-wajar aja?
Atau jangan-jangan selama ini kecemasan yang lebih mengerikan, lebih dahsyat, kecemasan yang harusnya lebih kita miliki itu hilang. Karena dari kisah sirah para sahabat, mereka cemas juga. Mereka takut juga. Mereka khawatir juga. Tetapi alasan mereka takut, khawatir itu apa? Nah, harapannya itu nanti bisa terjawab ya saudara ya. Kita bisa menemukan jawabannya. Agar apa? Karena gini, menurut teman sini, siapa di sini yang mengharapkan, menginginkan dan memiliki cita-cita? Angkat tangan. Yang punya cita-cita siapa aja? Siapa yang punya cita-cita angkat tangan? Saya doakan yang angkat tangan, ya Allah, semoga cita-citanya dikabulkan, dikuatkan, diberi lancar dan barokah. Amin Allahumma amin. Siapa yang cemas cita-citanya nggak tercapai? Siapa yang cemas cita-citanya nggak tercapai? Ngaku. Nggak tercapai nggak apa-apa. Ya udah nggak usah angkat tangan. Tapi siapa yang khawatir? Wah, saya khawatir ya cita-citanya nggak tercapai. Ada nggak yang khawatir? Ada nggak yang cemas cita-citanya nggak tercapai? Aku juga. Rasa takut, rasa cemas itu menunjukkan bahwa kita peduli dengan hal itu, betul? Ketika orang tua kita jatuh dari motor, kita ngopoi Pak. Ketika adik kita naik sepeda dosor, ngopoi aneh-aneh. Yang muncul bukan rasa, wah gimana Pak, gimana Bu, gitu. Bukan cemas. Apa artinya? Bahwa rasa cemas, rasa takut adalah tanda adanya rasa cinta. Ketika seseorang mencintai sesuatu, maka ada rasa khawatir, takut yang dimiliki, dia akan jauh dari yang dicintai. Ketika seorang punya cita-cita, punya harapan, tetapi tidak peduli tercapai atau enggak, jangan-jangan itu bukan cita-citanya. Jadi takut itu perasaan yang penting enggak? Perasaan yang dibutuhkan manusia enggak? Itulah masalahnya yang harus kita kritisi terhadap ilmu-ilmu seperti ya, saya pun mempelajarinya, psikologi. Dalam psikologi, rasa takut adalah emosi yang negatif. Ada yang pernah dengar ini? Takut itu emosi negatif, emosi yang jelek. Tetapi dari apa yang kita bahas tadi, takut ini menjadi faktor penting dalam hidup kita. Karena kalau orang nggak punya rasa takut, dia akan kesulitan hidup. Dia nggak akan bisa bertahan. Dia tidak punya cara untuk melindungi dirinya dari hal-hal yang berbahaya. Kalau dia takut lihat ular, maka dia akan menghindar kan. Kalau nggak bisa nangkap ya minimal lari lah ya. Iya. Panggil Panji. Pura-pura mati ya berdua gitu ya. Lihat ular, tapi apa? Orang takut ular ini bukan naluriah. Apa buktinya? Bayi didekatkan ular ya nggak takut-takut juga. Bayi ada ular lewat dia nggak takut. Bayi itu takutnya apa? Bayi itu takutnya dar gitu. Suara keras. Ada bayi dengar suara keras nangis nggak? Nangis. Jangan nangis ya. Nggak ada yang nangis ya. Ada bayi. Ada yang nangis di belakang. Maaf ya. Bukan maksud saya nangis. Jadi artinya apa? Ada perasaan takut yang sifatnya naluriah sejak kecil ya tadi. Termasuk perasaan takut adalah ketika apa? Ketika ditinggalkan. Seorang bayi ditinggalkan orang tuanya, tidak mencium aroma ibunya, mudah bangun. Riset membuktikan itu. Hanya tidak mencium baunya saja, karena familiar sekali. Tidak mendengar detak jantung ibu di dekatnya, gelisah, cemas. Ini naluriah.
Maka rasa takut, cemas itu suatu hal yang naluriah. Dan saya heran. Ada orang yang takutnya itu kadang tidak logis. Misalnya sini, ada orang yang punya fobia. Ada yang punya fobia di sini. Ada yang takut dengan benda kecil, mengkilap, ada sungutnya, bisa terbang. Oh. Nah, itu yang spesies menakutkan kecoa terbang. Iya. Jalan aja sudah marai gila, ini yang punya kemampuan terbang gitu ya. Dan segala bentuk fobia yang lain. Nah, ini jenis ketakutan yang sifatnya dipelajari gitu ya. Ada hal-hal yang menjadi penyebab sehingga orang itu punya rasa takut yang enggak logis atau yang tidak tepat gitu ya. Termasuk rasa stres, rasa takut yang muncul karena apa? Karena traumatic event atau kejadian traumatis. Termasuk saudara kita yang tadi kita bahas ya, yang ada di Gaza. Teman-teman bisa bayangkan ketika pengajian kayak gini ada suara ledak. Ini aja tadi suara saya teriak aja tadi kaget ya? Ya, saya kaget, Sir. Antum kaget juga. Saya ya. kaget. Saya bingung apa saya masih bayi gitu. Mungkin masih ada jiwa yang ingin diperhatikan. Emang saya kalau lagi jauh dari istri itu Masya Allah. Cakep. Yang terjadi pada saudara kita yang ada di Baitul Maqdis, di Syam. Kami menyebutnya Baitul Maqdis dan Syam karena Palestina, Suriah, kemudian Lebanon, itu semua yang bikin kolonial yang namanya penjajah Inggris. Di zaman Rasulullah, ketika orang-orang kafir Quraisy menyebut daerah Yerusalem sebagai Ailia, beliau nggak mau nyebutnya Ailia. Yang mau beliau sebut tentang daerah itu yaitu Baitul Maqdis. Kami berusaha untuk mencontoh itu. Dibanding nyebutnya sebagai Palestina, meskipun itu juga untuk menjelaskan, tapi kita harus mengenal bahwa daerah itu bernama Baitul Maqdis. Anak-anak itu sangat polos, sangat naluriah. Yang ada di Baitul Maqdis itu kondisinya dahsyat. Nanti kita gambarkan perbedaan mendasarnya dengan para Israel ya. Nanti kalau nyebut nama itu di-ban nggak YouTube-nya? Enggak, ini diedit. Oh ya, diedit ya. Enggak live. Oke, langsung aja berarti. Ada surat kabar Israel namanya Israel Hayom. Pasca Taufan Al-Aqsa ini, lebih dari 50%, tepatnya 54% warga Israel memiliki level stres tinggi, alias kecemasan berlebihan. Lebih dari separuhnya mengalami kecemasan, disebabkan oleh trauma kondisi perang. Dan teman-teman bisa cari informasi yang lebih detail tentang bagaimana mereka sampai ingin evakuasi nggak bisa, pindah ke negara lain ditolak, melakukan segala macam itu. Dan ini menjadi masalah yang sangat berat. Di luar mereka harus berperang melawan mujahidin, di dalam warganya sendiri teriak-teriak protes aksi terhadap genosida mereka dan stres dengan kondisi pemerintahannya. Itu yang terjadi di Israel sekarang. Kacau, stres. Di saat yang sama kita bisa lihat ada sebuah kontak sosial media melalui WhatsApp kepada seorang guru anak-anak. Kira-kira di sini ya guru TPA ya. Kemudian ditanya oleh mereka yang ada di luar Gaza, bagaimana dengan segala bom, ketakutan, masih bisa ngajarkan hafalan, ngajar TPA, membuat mereka tenang. Kita loh,
ustadzah, ustadz TPA, untuk bikin tenang anak-anak di TPA caranya gimana? Tepuk diam, prok prok prok, 1, harus diam, 2, 3, diam, 1, 2, 3, rame lagi gitu ya. Ini nggak pakai tepuk diam, saya bisa yakinkan teman-teman. Ini nggak pakai tepuk diam, nggak pakai ice breaking, nggak pakai games. Tapi mereka bisa dengan tenang menghafal Quran. Bahkan ketika ada bom, ketika ada kondisi perang, mereka tetap bersemangat. Jawabannya justru semakin keras bom-bom yang berterbangan, bombardir yang terjadi, maka hafalannya semakin banyak. Anak-anak itu sendiri yang bilang, anak itu yang berkata, mereka ingin syahid dalam kondisi hafalannya banyak. Kenapa bisa sangat berbeda? Kenapa Israel separuh lebih penduduknya stres, depresi karena kondisi perang, sedangkan anak-anak Gaza mereka justru termotivasi untuk semakin beramal soleh, semakin mempelajari din ini, semakin menghafal Qur'annya. Ada perbedaan mendasar antara kecemasan orang-orang Israel dengan kecemasan muslimin yang ada di Gaza. Dan dari mana kita membahasnya? Nah, saya berharap di sini Ustaz Ali bisa bantu saya. Ada enggak kondisi di mana muncul perasaan yang namanya takut di kalangan para sahabat? Ini ada satu di antara ayat yang bisa antum simak di Quran surat Ali Imran ya. Ayat 175. Karena itu janganlah kamu takut pada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Ini merekanya itu mereka siapa? Kemudian takutnya dalam kondisi apa? Ada kisah di balik ayat ini yang bisa kita ulik, Ustaz. Ya, Masya Allah. Ini ketakutan yang disebutkan di ayat ini. Jadi Allah berfirman kepada muslimin pada saat itu pada tema perang Badar. Jadi ini momen perang Badar ya? Ya. Surat Ali Imran ayat 175 ya. Ya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka. Siapa mereka? Adalah orang-orang kafir. Tapi takutlah kepadaku, kata Allah. Jika kamu benar-benar orang yang beriman. Karena di situ momen perang Badar itu perang yang sebenarnya dalam tanda kutip itu skenarionya Allah, karena sahabat itu seolah-olah mendapatkan situasi yang tidak seperti yang mereka bayangkan. Awalnya mereka perintahnya adalah disuruh keluar dari Madinah untuk menghadang yang namanya kafilah dagang. Jadi antum perlu pahami bahwa ini kalau bahas sirah harus ada bayangan peta ya. Yang antum bayangkan ini Mekah, di atasnya Madinah, di atasnya Syam, Baitul Maqdis. Antum tahu ayat Quraisy, li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was shaif. Itu ada penjelasan di ayat itu bahwa orang kafir Quraisy itu melakukan perjalanan di musim dingin dan musim panas. Nah, kalau di musim panas mereka itu perjalanan dagangnya dari Mekah ke Syam. Jadi melewati Madinah. Nah, pas pulang dari Syam ke Madinah ada perintah untuk mencegat kafilah dagang yang saat itu dipimpin oleh orang kafir namanya Abu Sufyan. Kafilah dagang itu enggak bawa militer, namanya dagang. Ya cuma bawa Satpol PP lah paling enggak kalau bisa Dan rampasan perang itu dihalalkan bagi halal pada saat itu. Afan, ini bahasa yang mungkin lebih mudah difahami ya. Jadi saat itu memang diperintahkan ngerampok. Kalau ini bahasa biar antum mudah paham, tapi tolong jangan jadikan ini dalil boleh ngerampok karena gara-gara ada dalil ini ya. Siap, gelitih warga. Kondisi bukan perang. Enggak gitu. Karena pada saat itu memang muslimin diperbolehkan oleh Allah untuk mencegat dagangnya orang Quraisy, kafir Quraisy, dikarenakan muslimin ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu barangnya dirayah, dijarah sama mereka. Sehingga Allah menghalalkan untuk mencegat kafilah dagang. Antum bisa bayangkan suruh nyegat kafilah dagang.
Ini kafilah dagang turun dari Syam mau ke Mekah, mau pulang mereka, mau mudik gitu kan. Betul. Nah, setelah perjalanan panjang itu, karena kalau dagang tuh paling tidak 1 bulan perjalanan. Dan pulang tuh bawa keuntungan wong bar dagang kan gitu. Dicegat. Tapi pencegatan itu tercium oleh Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan ini punya intelijensi yang luar biasa. Waktu dia mau melewati Madinah, dia berhenti dulu, kemudian dia mencari tanda. Dan dia cari kok ada kotoran unta. Lalu kotoran unta itu dikorek-korek sama Abu Sufyan. Enggak perlu antum praktekin ya. Dikorek-korek, dia temukan di dalamnya ada biji kurma. Dari tanda ini dia tahu orang Madinah sudah di sini. Pinter ya berarti. Karena yang biasa memberi makan unta kurma adalah orang Madinah. Orang Madinah. Madinah itu saking turahe kurma, gue pakan kurma, ya gue pakan unta pakai kurma gitu kan. Unta. Kita kurma panen kalau Ramadan. Tapi jangan merasa rendah ya dengan makan kurma ya. Jangan ini hanya untuk menunjukkan bahwa unta Madinah itu mulia ya, Insya Allah. Tapi Abu Sufyan kemudian tahu karena ada situasi ini, kemudian dia segera mengirim surat atas utusannya. Jadi kurir itu udah ada dari dulu ya, sudah ada. Cuma nggak minta Sherlock, kalau kayak sekarang kan minta Sherlock. Oh iya. Sherlock aku harus dicegat ya. Itu dia kirim Nggak surat. ada sinyal gitu. Ya, nggak ada sinyal gitu. Tapi langsung kirim surat. Ada kurir yang memang ada di rombongan itu ngirim surat ke Quraisy. Abu Sufyan berhenti di situ, dia tidak mau melanjutkan perjalanan. Kurirnya yang melanjutkan perjalanan ngabari ke Quraisy bahwa kita sudah dicegat, bahkan sudah dirampok. Ini bahasa hiperbolisnya kurirnya Abu Sufyan tadi itu. Oh iya. Singkatnya, dalam 1 malam Abu Jahal berhasil mengumpulkan 1000 pasukan militer perang untuk menyerang Madinah. Dan peperangan atau kumpulnya pasukan ini tidak diketahui muslimin. Jadi sahabat itu ngertinya suruh cegat kafilah dagang. Bahkan disebutkan ada 100 ekor kafilah, ada 100 ekor unta yang bawa barang dagang-dagangan itu. Dalam riwayat lain disebutkan 1000 ekor unta. Wow, sing bener mana intinya akeh gitu. Intinya nih harta yang begitu banyak, muslimin wah semangat banget. Suruh nyegat kafilah dagang, ayo semangat gitu kan. Dengan mudah karena itu bukan setting pasukan perang ya. Bukan setting pasukan perang, ini pedagang gitu. Cegat wae gitu kan. Terkumpullah 313 sahabat di antara orang Muhajirin dan Ansor, ada orang Makkah dan Madinah, terkumpul tuh 314 dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah berangkat muslimin. Sampai di tengah jalan, singkat cerita, ada desas-desus kabar bahwa 1000 pasukan militernya Quraisy siap mencegat muslimin. Wala muslimin itu tadi keluar cuma mau nyegat kafilah dagang. Sehingga mereka itu tidak siap-siap perang ya, cuma sangu pedang, baju besi nggak dia siapin. Bahkan kuda itu cuma ada 2 ekor dari 300-an orang itu. Tapi ketika kemudian dikabari ada 1000 pasukan perang Quraisy full lengkap dengan pasukan militernya. Wah, dan itu memunculkan rasa takut. Keder. Secara psikologis mereka kalau boleh milih yang mana? Lawan kafilah dagang atau 1000 pasukan perang? Kafilah dagang dong. Oh, dagang gitu. Kalau 1000 duitnya akeh. Kalau sama-sama 1000, yang ini 1000-nya unta. Kalau yang ini 1000-nya pasukan militer Quraisy saat itu. Maka muncul rasa takut. Wajar tadi Ustadz Denis sampaikan bahwa itu manusiawi. Tapi kemudian Allah berikan kabar bahwa itulah, antum kalau ngalami kesulitan, antum pelajari dalam sirah nabawiyah bahwa selalu Allah hadirkan optimisme di tengah kesulitan-kesulitan itu. Maka tadi kita sudah bahas ya, sekali lagi ini rumus bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Apa yang Allah sampaikan? Bahwa dijanjikan kepada muslimin menang. Mau lawan kafilah dagang atau militer Quraisy yang 1000 itu dipastikan menang. Itu kepada Rasulullah langsung. Ya, dikabarkan langsung kepada Rasul. Rasul mengabarkan kepada para sahabat bahwa optimisme inilah yang kemudian dihadirkan. Maka antum pelajari dalam sirah nabawiyah, antum akan temukan solusi bahkan sebelum masalah itu datang kepada kita. Karena sirah nabawiyah mengajarkan solusi sebelum datangnya masalah. Artinya solusi sebelum masalah itu sama dengan panduan. Jadi
inilah yang kemudian kita perlu pelajari dalam Sirah Nabawiyah. Banyak sekali inspirasi yang membuat kita bisa bersikap terhadap kesulitan-kesulitan. Jadi yang ada pada kondisi Taufan Al-Aqsa, ketika orang-orang Israel dalam kondisi perang yang hancur-hancuran, habis-habisan, tidak jelas mau kemana, mereka punya rasa takut, tetapi tidak punya harapan, tidak punya optimisme, tidak punya kejelasan setelah ini apa yang akan terjadi, bagaimana nasib mereka. Sedangkan anak-anak Gaza, anak-anak yang ada di Filistin, meskipun takutnya tetap ada, bahkan ada beberapa yang diwawancara melihat sendiri dengan mata mereka bagaimana saudaranya tubuhnya dan segala macam. Kita tahu itu. Tidak mungkin tidak itu menyebabkan rasa takut. Tetapi takut itu diikuti dengan harapan balasan syahid dan surga Allah. Maka hasilnya menjadi sangat berbeda pada dirinya. Dari sini kita mulai bisa mencoba untuk memetakan. Dalam ilmu yang mengaku modern, satu di antaranya adalah ilmu psikologi. Rasa cemas itu ada yang baik, ada yang buruk. Tergantung seberapa cemas. Kalau cemasnya berlebihan, itu buruk. Kalau cemasnya sedang-sedang, itu tidak masalah. Untuk satu hal itu tangkap ya? Jelas ya? Ini dalam ilmu psikologi. Dalam ilmu psikologi. Tetapi pertanyaan kita, apakah betul itu yang seharusnya? Dalam hal ini, Quran dan sirah tadi mengajarkan bahwa rasa takut yang kita butuhkan, rasa takut yang seharusnya ada, rasa cemas yang harusnya kita miliki adalah rasa takut bukan masalah banyak sedikitnya, bukan masalah seberapa besar kecemasannya, tetapi masalah alasan kita takut. Jadi kalau takut kita adalah karena hal-hal yang sepele, karena hal-hal yang kaitannya dengan dunia, takut kehilangan harta rampasan tadi, takut kehilangan anggota tubuhnya, bahkan takut pada yang namanya mati. Bukan itu seharusnya yang ditakuti, tetapi perintahnya adalah takutlah kepada Allah. Apa yang kita takutkan dari Allah? Takut 3 hal. Dan ini bisa kita fahami dari pengertian yang namanya takut pada Allah yang khusus, namanya khosyah. Dalam Quran ada pembedaan antara khauf, rasa takut yang sifatnya general, dengan khosyah, rasa takut yang sifatnya khusus. Khosyah adalah rasa takut karena didasari pemahaman bahwa sesuatu itu memiliki kekuasaan dan keagungan. Rasa takut yang lahir dari rasa hormat. Jadi kita nggak bisa mengatakan khosyah pada kecoa, nggak. Karena kita nggak respect pada kecoa. Iya sih. Kita nggak bisa bilang takut pada tadi segala jenis hewan-hewan. Tapi kita bisa mengatakan bahwa kita khosyah kepada apa? Guru, kepada orang tua, kepada mertua. Ya. Karena kita menghormati mereka, kita respect pada mereka, sehingga takutnya itu bukan takut disakiti, tapi takut kehilangan rasa sayang, rasa cinta dari mereka. Nah, takut khosyah inilah yang harus kita munculkan, dan ini tidak berkaitan dengan berlebihan dan tidak. Kalau psikologi tadi menyebutkan bahwa kalau cemas takut jangan berlebihan. Kalau di sini justru
Rasa takut yang harus kita miliki adalah rasa takut yang lebih besar daripada rasa takut yang lain, yaitu takut kepada Allah. Ketika takut kita kepada Allah itu lebih besar daripada takut kita pada yang lain, takut tidak punya harta, takut tidak mendapatkan cita-citanya, harapannya, itu kalah, itu nggak masalah. Selama apa? Selama kita masih punya Allah. Maka nggak jadi dengan si dia yang sudah disebutkan namanya dalam doa-doa malam. Nggak jadi masalah karena masih ada Allah. Ketika ujian, hasilnya kok kita belajar dahsyat luar biasa kerasnya, nilai kita kalah sama yang Ngakunya nggak belajar. Dan memang kita nggak pernah lihat dia belajar. Kita nggak cemas. Karena apa? Karena kita lebih takut terhadap apa? Terhadap Allah bersama kita atau enggak. Maka kalau dalam kasus ujian misalnya, saya beberapa kali dapat kesempatan untuk diskusi dengan siswa-siswa sekolah SMA tentang masa persiapan ujian. Satu di antara yang mereka sebutkan adalah, Mas gimana kalau misalnya satu kelas saya itu nyontek semua, saya nggak nyontek sendiri. Oke. Terus saya harus gimana? Berarti kan dia cemas tuh. Iya. Dia takut kalau dia bakal ketinggalan nilainya, dikucilkan teman. Tapi sekali lagi kembali ke sini, kalau dia lebih takut kepada Allah daripada takut dia terhadap hal-hal tadi, maka itulah takut yang seharusnya. Dan teman-teman semua, takut saja nggak cukup. Optimisme yang disebutkan oleh Ustaz Ali tadi dijelaskan dalam bagaimana kita setiap harinya membaca 17 kali minimal dalam sholat kita, setiap rakaatnya. Setelah membaca basmalah diikuti dengan alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin. 3 ayat ini menjadi petunjuk bagi kita untuk memiliki 3 perasaan yang kuat. Dan ini harus ada dalam diri seorang muslim. Hanya satu akan menjadi masalah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Orang kalau udah muji-muji biasanya karena ada rasa cinta. Oh, tak kira ada sesuatu. Iya. Ada. Minta 100 tadi. Ya, pinjam 100. Karena ada harapan ya. Ya, ada cinta terhadap 100 tadi. Bukan pada orangnya. Maka pujian itu menandakan apa? Kita mengharapkan cinta dari Allah. Maka kita puji Allah. Kita mencintai Allah, maka kita puji Allah. Yang kedua, Ar-Rahmanir-Rahim. Kasih sayang Allah, rahmat Allah. Kita berharap kita mendapatkan itu. Kita diperhatikan Allah, kita dipenuhi kebutuhannya oleh Allah, kita mendapatkan surga Allah. Itu harapan, itu optimisme. Tetapi orang kalau ngaku cinta dan berharap, nggak punya rasa takut, biasanya ngelunjak. Oh, nggak bakal aku disia-siain, dia kan cinta aku. Nggak bakal deh dia berani gitu, wong dia udah setia sama aku. Yes. Overconfident gitu. Iya. Siapa tuh? Ketika nggak ada rasa takut, maka rasa takut maliki yaumiddin, bahwa ada balasan di hari akhir. Setiap perbuatan amal yang soleh, amal yang salah, semuanya akan ada balasannya. Dan kita takut Allah akan murka dengan amalan salah kita. Kita takut Allah akan murka dengan maksiat kita. Kita takut Allah tidak memaafkan kita. Maka rasa takut itu menjadi penyeimbang dari rasa harap dan cinta. Tetapi hanya punya rasa takut saja, adanya adalah putus asa. Aku takut nih nggak diampuni Allah. Lah kan Allah Maha Penyayang. Enggak bakal. Enggak bakal aku bisa diampuni oleh Allah. Nauzubillah min dzalik.
Hilangnya optimisme, hanya rasa takut yang muncul aja putus asa. Jadi kalau kita bicara tentang solusi hati anxiety, kita bicara tentang bagaimana cara cemas yang benar dalam agama ini, maka cemas ini tidak dihilangkan. Takut ini tidak disingkirkan. Tetapi perasaan takut ini kita arahkan kepada apa yang seharusnya kita takuti, dan kita lengkapi dengan perasaan yang penting untuk melengkapi, untuk menyempurnakan perasaan takut itu, yaitu perasaan cinta dan harap pada Allah. Dan dari sirah itu tampak sahabat yang masih bertahan di perang Badar tadi ya. Ada enggak itu yang kondisi takut terus enggak jadi maju deh, mundur aja, ada enggak gitu? Kalau di antara ahli Badar semuanya akhirnya nanti mereka berangkat maju perang. Dari 313 tadi. 313 itu. Ada yang syahid, ada yang ikut memenangkan, dalam artian tetap mereka pulang ke Madinah dalam keadaan kemenangan diraih. Tapi sempat ini enggak? Sempat goyah. Sempat ada kisah tentang itu enggak? Ada momen ini agak lucu memang. Jadi antum dalam Sirah Nabawiyah itu masa tegang aja masih ada lucunya. Ada sahabat saat posisi muslimin di perang Badar itu terpisah oleh sebuah bukit. Jadi orang Quraisy ada di atas bukit, sementara muslimin ada di sebaliknya, ada di sekitar bawah bukit. Dalam situasi yang sama-sama masih muslimin itu sebagiannya masih kafilah dagang aja deh gitu loh. Itu masih ngarep-ngarep gitu. Masih berharap itu. Itu ada mata-mata Quraisy yang ceritanya karena muslimin menguasai sumur. Jadi dalam peperangan itu ada strategi di mana lebih unggul bagi mereka yang menguasai area sumber air. Muslimin menguasai itu, ada kafir Quraisy itu nyari air. 2 orang di mata-mata. Nyari. Dia juga nggak tahu kalau muslimin ada di situ. Mak petunduk ketangkep. Kafir Quraisy tadi. Kafir Quraisy, 2 kafir Quraisy ini. Ditangkep, dipukuli. Tanya dulu, Ding. Kamu dari mana? Oh, interogasi ini. Interogasi. Kata orang kafir Quraisy ini, saya dari militernya Quraisy. Oh, enggak mungkin. Kamu mesti dari kafilah dagang. Penolakan ya. Ya, jadi enggak mungkin kamu. Enggak mungkin. Gitu. Kamu mesti dari kafilah dagang. Enggak, saya dari militernya kafir Quraisy. Enggak, dipukul itu orang. Ngaku enggak kamu dari kafilah dagang gitu. Dipukulin terus. Dia, enggak, saya itu dari militernya Quraisy gitu. Kamu masih bohong, pukuli terus itu. Kalau dalam psikologi ada istilah denial gitu ya, menolak kenyataan. Enggak mungkin dia enggak setia. Gitu. Enggak mungkin dia kayak gitu orangnya. Setahu saya orangnya enggak gitu deh. Jadi karena di situ ada harapan. Ada harapan bahwa semoga kafilah dagang bukan 1000 pasukan Quraisy. Masih berharap ya? Masih berharap. Pas dipukulin, diantemi, lama-lama juga ya wes saya dari kafilah dagang wes gitu kan. Akhirnya ngakunya Quraisy tadi akhirnya Quraisy wes lah, daripada dipukulin terus gitu kan. Akan diserahkan ke Rasul. Rasul saat itu sedang sholat, selesai sholat Rasul dilaporkan kejadiannya begitu kata Rasul, sungguh aneh kalian ini. Saat dia ngaku jujur dia dari Quraisy, dari militernya Quraisy, malah kau pukuli dia. Saat kemudian dia bohong, baru kau malah hentikan pukulan dia. Jadi maksud Rasul adalah dia ini dari militer. Artinya kita ini yang kita hadapi habis ini militer. Antum tahu Abu Sufyan atas izin Allah sudah terselamatkan, dia memilih jalur lain untuk kemudian bisa lolos dari area Badar saat itu. Jadi dia menyisir wilayah lain, jalur alternatif yang kemudian dia justru lolos. Jadi antum bisa bayangkan Allah lah yang membuat skenario ini seolah-olah. Karena muslimin kalau diumumkan perang lawan kafir Quraisy itu perang pertama. Perang pertama sejak mereka hijrah. Kalau kemarin-kemarin masih level itu tadi, ngerampok itu masih pasukan kecil-kecil namanya Sariyah. Jadi pasukan yang dikirim oleh Rasul tapi Rasul nggak ikut itu namanya Sariyah. Itu masih level kecil-kecil. Nah, kemudian tiba-tiba kalau disuruh sekarang perang lawan kafir Quraisy, muslimin juga nggak siap. Kemudian Allah buat itu tadi. Dipancingnya pakai Abu Sufyan dulu, keluar 314 orang, tiba-tiba ternyata 1000 pasukan. Musuhnya nih, gitu Ustaz.
Jadi rasa takut yang muncul di kalangan para sahabat saat itu dikuatkan Allah dengan memberikan harapan melalui Rasulullah tadi, kalian pasti menang. Kalian pasti menang. Dan dikuatkan dengan kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Betul. Bahkan romantis banget. masih ada rewardnya lagi. Sepulang dari kemenangan perang Badar itu, muslimin yang ikut perang Badar, semua yang masih hidup dari perang Badar itu, yang dari muslimin, ada hadis yang kemudian menjadi fadilah buat mereka. Kata Rasul, berbuatlah semaumu karena Allah telah ampuni semua kesalahanmu, masa lalu dan masa depan. Itu khusus untuk pasukan Badar. Jadi karena saking besarnya ujian rasa takut itu betul, harus karena mereka hadapi ya. Masya Nilainya Allah, begitu dahsyat sampai begitu dahsyat. Perang pertama tadinya taunya kafilah dagang, ternyata 1000 pasukan Quraisy dan Allah izinkan mereka menang. Ini jadi pengingat bagi kita buat siapapun yang cemas dengan segala macam masalah yang ada di dunia ini ya. Selama masalah itu ada dan hadir untuk mengganggu kita, membuat kita cemas, dan kita menghadapi kecemasan itu dengan berharap Allah akan membuat kita mampu, Allah yang akan menjadikan kita bisa menghadapinya, dan kemudian kita mengharap cinta Allah, dan ini menjadikan kita ingat kalau kita takut terhadap sesuatu, tandanya kita merasa lemah, betul? Tandanya kita merasa tidak mampu. Dan dalam agama ini, mohon maaf para motivator ataupun para trainer-trainer yang senantiasa mengatakan bisa pasti bisa ya. Jangan dong, nanti mereka nggak laku lagi. Kekuatan keyakinan yang ada para muslim bukan bisa saya pasti bisa, tetapi la haula wala quwata illa billah. Justru kekuatan terbesar kita, justru keyakinan terbesar kita, terbaik kita muncul ketika kita merasa tidak berdaya. Dan Allah menyukai itu. Manusia ini kalau nggak berdaya, apa yang dilakukan? Kenapa? Banyak ibadah, banyak doa. Ya. Allah melihat hambanya banyak berdoa, senangnya luar biasa. Jangan-jangan loh ya, jangan-jangan ketika nggak ada masalah, nggak ada kecemasan, nggak ada rasa takut, orang itu ngerasa sombong. Takabur. Dan karena sombong takabur itu dia jadi nggak beribadah, nggak berdoa kepada Allah. Ya itu Masya Allah Ustaz. iya. Termasuk dalam surat Al-Fatihah ini Syekh Ramadan Al-Buti, salah satu penulis buku Fikih Sirah, yang bukunya Masya Allah itu antum pelajari karya beliau, Masya Allah dahsyat sekali. Ada momen di mana beliau menyampaikan satu ayat dari surat Al-Fatihah. Tadi ada cinta, takut dan harap, itu dikemas dalam satu ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Merendah, ya Allah kami ini hambamu, ya Allah hanya kepadamu kami nyembah, karena kami itu lemah ya Allah. Kata hamba Allah, hamba itu kita, Allah itu Tuhan. Jadi kitanya merendah untuk Dapat pertolongan. meminta pertolongan, karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Memang kami rendah ya Allah. Jadi bukan ya Allah saya udah belajar keras, ya Allah saya tahu udah begini, saya udah begitu, masuk saya nggak dikasih ya Allah, bukan gitu ya. Jadi semacam kita gini, ngeluh, rendahkan diri kita di hadapan Allah. Tapi Allah juga sampaikan, setelah kata iyyaka na'budu, Allah sampaikan mengajari kita dengan iyyaka nasta'in. Rendah tapi optimis, Allah pasti tolong. Sampai Syekh Ramadan Al-Buti sampaikan bahwa di antara kalian yang sholatnya suka ngelamun, itu beliau sampaikan itu, paling tidak di ayat itu fokuslah, khusyuklah di ayat itu, karena semua permasalahan kalian Allah berikan solusinya sepanjang kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan urutannya ibadah dulu baru minta. Ya, lebih kepada bukan minta tapi nggak beribadah, nggak berusaha. Tentu sekali lagi merendah itu bagian justru mendekatkan antum dengan Allah. Ibadah tadi justru cara antum mendekat kepada Allah. Apa? Curhat sama Allah.
Sebagaimana tadi Nabi Ibrahim yang kita ceritakan sedikit ketika nyampe di Mekah. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbana inni askantum min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Allah, curhat dulu. Jadi boleh antum minta langsung, ya Allah saya pengen kaya, ya Allah saya pengen ini, boleh. Cuma curhat dulu supaya kita dekat dengan Allah. Sampaikan keluhannya dulu. Nabi Ibrahim keluhkan, ya Allah, Sudah ketemu orang tuanya, gitu. sudah nyiapkan tempatnya, sudah bagi undangan, sudah. Tak kira Nabi Ibrahim gitu. Oh, bukan. Bukan. Contoh tadi. Ini contoh. Kalau Nabi Ibrahim, beliau sampaikan, ya Rob, aku tinggalkan anak keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman-tanaman, gak ada tanaman. Bahkan di situ dalam bahasa Arab ada kata ghairi dzi zar'in. Kata dzi itu artinya sesuatu yang super banget, nggak mungkin, nggak bakal ada tumbuh tanaman-tanaman. Tapi antum amati, ada kalimat setelah ghairi dzi zar'in, kata Nabi Ibrahim, indal baitikal muharram. Tapi di tempatmu, di rumahmu yang dimuliakan. Nggak apa-apa, ini nggak ada tanaman, nggak apa-apa. Anak keturunanku tak tinggal di sini, tapi di dekat rumahmu yang dimuliakan. Dan antum amani kelanjutan ayat itu ditutup dengan kalimat, ya Allah, agar mereka mendirikan sholat, agar orang-orang condong kepadanya, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Antum tahu yang dikeluhkan oleh Nabi Ibrahim adalah ini tempat nggak ada tanaman. Lah kok mintanya buah-buahan? Kok nggak minta burung lewat? Nggak minta air, nggak minta sapi, kambing? Mintanya buah-buahan. Mintanya buah-buahan. Minat thamarot, buah-buahan. Guru kami Ustadz Budi Azhari menyampaikan materinya adalah justru minta sesuatu yang kayaknya nggak mungkin, sepanjang itu masih dalam qadarullah, dalam sunatullah, dikasih. Dan antum tahu sampai hari ini tak ada buah yang tak ada di Mekah. Sampai hari ini antum cari semua buah di Mekah ada, sate pun ada, Ustaz. Soto juga ada, tapi Bakso dibawakan. ada dan mahal. Doa Nabi Ibrahim. Udah mulai lapar ini kan. Baik gitu, Ustaz. Di antaranya itu, dan satu lagi metafor yang menurut saya sangat menarik untuk bisa kita pahami dan contoh ya. Ketika misalnya ada seorang pengamen datang, kalau pengamen itu suaranya jelek, apa yang dilakukan? Diusir. Udah pergi. Kalaupun ngasih uangnya cepet-cepet ya. Udah dikasih cepet-cepet. Kalau pengamen itu suaranya bagus, yang dilakukan apa? Minta nomor WA. Zaman now gitu ya. Siapa tahu bisa Ustaz. QR code. Kita punya uang. Kita tahan dulu, betul? Iya. Nyanyinya biar dilanjutin dulu. Iya. Apalagi nyanyinya Lagu favorit. We Will Not Go Down gitu ya. Tak kira salah Seven. Nyebut merek. Kita dengarkan, kita nikmati. Enggak dikasihkan uangnya. Ditunggu dulu. Selesai lagunya dikasih. Jangan-jangan Allah tidak atau belum memberikan apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan. Kenapa? Karena Allah senang lihat kita menghibah-hibah. Karena Allah senang mendengarkan kita berdoa. Karena Allah menginginkan kita terus beribadah berdoa dengan kondisi banyak masalah tadi. Baru nanti setelah tiba saatnya yang paling tepat yang Allah tahu, sudah cukup ujian itu kita jalankan, Allah akan berikan dengan balasan yang berlipat ganda insya Allah. Allah alam bisa. Ya, Masya Allah ya. Satu poin terakhir yang ingin kami sampaikan bahwa Allah tidak menuntut kita untuk menyelesaikan masalah kita. Kita ini tidak dituntut untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Kita cuma diminta untuk membuat strategi-strategi untuk menjalani problematika yang Allah hadirkan untuk kita. Tapi saat strategi itu antum kembalikan kepada Allah, antum serahkan itu sama Allah. Justru Allah berikan belum solusinya, belum, tapi ketenangan hati terlebih dahulu. Jadi saat kita kaitkan urusan kesulitan, di dalam bersama kesulitan itu ada kemudahan, justru saat antum ingat sama Allah, Allah kasih ketenangan di situ. Dan hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dan dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Tadi kita sempetin, saya kasih
pertanyaan buat yang bisa jawab. Kenapa Allah tidak izinkan Taif diberikan ke Rasul? Tadi kisah awal tadi itu. Ada yang bisa menjawab? Boleh Dapat apa ini, Tat? Dapat Asus atau dapat Ini ghairi dzi zara'in inda. laptop? Kaos lah. Kaos itu kaos. Tiba-tiba cemas ini. Boleh. Ada yang bisa jawab kenapa Taif tidak ditakdirkan untuk di apa? Walaupun nanti Taif juga akhirnya masuk Islam, Ya, ketika Rasulullah berdakwah pertama kali itu ya. Iya, ke Taif. waktu tahun kesedihan tadi. Kenapa Taif tidak Allah berikan di momen itu? Coba jawab. Ya, tafadhol. Salah nggak diusir, tenang. Gitu. Oh nggak diusir nanti ya pulang gitu kan. Iya sih. Paling dibully. Itu antum googling nggak ada. Yakinlah antum googling nggak ada gitu. Kira-kira kenapa? Kenapa tuh? Kayaknya mau jawab tapi cemas ini, Ustaz. Karena di googling nggak ada. Oh di googling nggak ada. Emang Yakinlah ada harapan bahwa Iya. jawaban Anda belum tentu benar. nggak ada? Oh nggak ada, disimpan aja nih. Simpan aja buat next episode lah. Waduh gitu ya. Ini saya kasih sedikit justru itu nanti jawabannya munculnya nanti, tidak pada saat Rasul pada tahun kesedihan tadi, tahun 10 kenabian. Bukan itu, bukan saat itu Allah berikan. Kapan Allah berikannya? Nanti, setelah tahun 8. Dan yang jadi pertanyaan adalah, toh akhirnya dikasih juga kan, kenapa nanti ya Allah? Kenapa enggak pada saat itu aja? Tadi sudah kami sampaikan, kalau Rasul diterima di Taif, maka Rasul tidak hijrah ke Madinah. Bisa difahami? Dan antum tahu, justru ketika Rasul berdakwah, ada satu visi yang itu menjadi visi para nabi, yaitu Maqdisi. Karena wilayah Taif itu wilayah yang tidak mengarah ke Baitul Maqdis. Wilayah Baitul Maqdis itu ada di Syam, di atasnya Mekah. Sementara Taif itu kalau antum lihat peta, yaitu geser agak ke kanan dikit. Ngidul. Ya, Ngidul jadi Taif itu kalau jadi tempat hijrah tidak sesuai dengan visi yang Allah berikan kepada Nabi. Di saat beliau dilahirkan muncul cahaya dari rahim Aminah, yaitu wilayah Bushra di Syam yang berkaitan dengan Baitul Maqdis. Artinya Rasulullah sudah diberi isyarat oleh Allah bahwa hidupnya arahnya ke utara, arahnya ke Baitul Maqdis. Itu sebabnya Taif tidak Allah berikan di saat tahun kesedihan itu. Kapan diberikannya? Nanti, ketika kemudian Futuhat Mekah sudah didapatkan, tidak lama kemudian Taif juga masuk Islam dan Rasul hijrahnya ke Madinah. Jadi mendekat ke wilayah Baitul Maqdis, ke wilayah Syam. Karena kalau di Taif Jadi paham. nanti nggak ada perang Badar. Bisa dipahami? Dan reward itu dikuatkan oleh Allah dengan tiket gratis umroh ke Masjidil Aqsa di malamnya. Setelah tahun kesedihan itu Nabi diajak Allah Isra Mi'raj, dan Mi'rajnya di Baitul Al-Aqsa. dari Al-Aqsa gitu. Jadi kalau antum semua hari ini punya masalah, ketahuilah bahwa kita pun harus itibak kepada Rasul, punya visi tentang Baitul Maqdis. Iya. Maka kesulitan yang kita hadapi hari ini justru menjadi sangat kecil karena kita pikirkan saudara-saudara kita di sana. Bahwa muslim di sana sakit, kita pun sakit. Sehingga mungkin judul skripsi yang tidak diterima oleh dosen ora sebanding dengan kesulitan saudara-saudara kita di sana. Karena semua nabi oleh Allah diarahkan ke sana. Semua nabi. Nabi Musa dari Mesir nyebrang ke Syam. Iya. Nabi Ibrahim habis selesai urusan Namrud di Babilonia, di Irak, beliau dihijrahkan ke Syam. Sempat ke Mesir, balik lagi ke Syam. Dan nanti dari Syam itulah lahir Nabi Ishak, dan sementara Nabi Muhammad SAW beliau lahir dari keturunan Ismail yang ada di Mekah. Jadi Masya Allah, antum ya, pelajari dalam sirah Nabawiyah, semua panduan kehidupan ada di sana. Antum tidak akan mengalami kesulitan ketika antum punya kawan dalam menjalani kesulitan itu, dan kesulitan itu adalah Rasulullah SAW. Antum punya teman, dan itulah bukti cinta antum kepada Rasul. Dan bukan hal yang tidak mungkin Allah akan kumpulkan kita bersama orang-orang yang kita cintai dan kita mencintai Rasulullah SAW. Semoga Allah kumpulkan kita sesurga dengan beliau insyaallah. Amin. Allahumma. Allah alam bisawab. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan kasihan kepada dua
Ustadz kita. Tapi kayak enaknya habis ini kita ada waktu 20 menit untuk curhat mungkin ya. Mungkin masalahnya nggak cuma sekedar skripsi, cemen, ujian, cemen. Udah melewati, sudah melewati. Ya dulu mules. Kuliah berapa semester Mas? Jangan menambah kecemasan ya. Tolong. Ya ya. Panjang.